Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di Sanjaya Gun Shop. Dan kali ini kita ready unit gejluk baru lagi. Ini buat gejluknya itu sama, dari keluarga sama, dari keluarga Blitaran buat modelnya. Buat modelnya juga klasik. Dan untuk unit ini namanya adalah Mars Gun. Dan buat teman-teman yang pengen tahu untuk bagian dari spesifikasi dari unit ini, mari kita bahas di video kali ini. Oke teman-teman, yang pertama tak perkenalkan dulu. Ini unit gejluk Mars Gun yang ada di kita. Buat unit gejluk kita ada beberapa model ya. Total jadi sekarang ada beberapa model lebih karena ketambahan 3 kemarin, sejak kemarin ya. Jadi ada Sanaji, Akalipat, Gejawa, lalu juga Mars Gun, sama unit Tiger, sama yang terakhir unitnya Airguns buat gejluknya ya. Dan ini unitnya itu juga sama, produksinya dari Blitar, daerah Blitar, Jawa Timur untuk unit ini. Dan untuk harganya pastinya ini unit ini lebih murah daripada Sanaji. Padahal untuk bagian dari unitnya itu untuk kualitasnya dia hampir setara. Bukan di bawahnya, tapi dia setara untuk unit ini dengan Sanaji ya. Unit ini punya salah satu kelebihan yaitu untuk treknya jauh lebih banyak, dan untuk bagian dari pemasangan untuk pengisian, seumpama pengen teman-teman isi menggunakan model PCP ya, penggunaan pengisian PCP pakai pompa, pakai kompresor, unit ini sudah pakai model coupler. Jadi nggak harus tambah coupler tambahan yang model yang harusnya kita tinggal colok, karena nambah coupler kita harus nyeting lagi buat couplernya, nggak usah, karena unit ini sudah ada couplernya di bagian ujung tabung yang ada di depan sendiri. Untuk unit ini ada beberapa model di kita, ada yang OD19, OD22, dan OD25. Dan untuk yang OD22 yang ini sengaja tidak saya keluarkan karena hanya berbeda di bagian tabungnya saja kan teman-teman ya. Untuk unit ini pastinya untuk harganya juga tergantung besar dari OD-nya. Nanti biar saya tulis di layar saja, soalnya saya juga belum hafal untuk unit ini harganya seberapa. Oke, untuk unitnya kelengkapannya hampir sama dengan Airguns kemarin. Untuk unit ini pastinya nanti ada STKS, surat tanda kepemilikannya seperti ini. Ini lembar ya, ini di model lembaran seperti ini. Di sini tertulis beberapa spesifikasinya juga. Untuk laras dari unit ini ada beberapa pilihan. Ada yang dari kuningan, besi, dan juga baja. Untuk unit larasnya ya, kaliber tetap di 4,5 untuk unit ini. Jadi kalau teman-teman pengen penggunaan big game, terutama unit ini nanti bisa lebih dimaksimalkan untuk bagian jumlah tracknya yang digunakan ya. Oke, yang pertama bahannya itu larasnya ada 3 pilihan, ada kuningan, besi, dan juga baja. Dan untuk OD-nya ini pakai OD8 teman-teman, buat bagian dari unit ini ya. Oke, lanjut untuk modelnya ada beberapa variasi juga untuk model dari serombongnya. Model dari permesinannya ya. Kalau ini model gantung. Nah, yang ready di kita ada yang gantung ya, modelnya model gantung. Dan untuk tabung juga ada 2 pilihan dari unit Mars Gun ini, ada yang kuningan, ada juga yang stainless. Nah, benar, stainless steel kalau yang dari Mars Gun ya. Tapi untuk ini unit ini kita jualnya itu yang tabungnya kuningan. Jadi untuk dalam jangka waktu panjang ketika kita melakukan penggunaannya, dalam penggunaan beberapa tahun ke depan itu masih enak, masih sangat rawat untuk unit ini, asalkan kita perawatannya juga rutin ya. Oke, yang pertama itu tadi ada beberapa spesifikasi, lalu ada bagian coupler tambahan di bagian depannya. Oh ya, dan terakhir, untuk manometernya unit ini nggak ada ya. Memang desainnya dari sananya memang nggak ada manometernya. Jadi kalau teman-teman ingin tambah manometer itu nanti bisa melakukan perubahan sedikit di bagian unitnya untuk pasang untuk manometernya ya. Bentar, azan, kita skip dulu. Oke, kita lanjut. Untuk unit ini kita coba melakukan beberapa perubahan ya. Perubahan pembongkaran untuk unitnya ya. Saya ambil satu lagi. Oke, ini saya sudah bawa obeng. Untuk unit ini agak berbeda teman-teman di bagian pembukaannya. Kalau biasanya untuk unit-unit yang popornya kayu seperti ini itu dia pakai pembukaannya model obengnya itu obeng bunga atau obeng plus. Tapi untuk unit ini ternyata saya cek tadi pakai obeng dengan model bautnya itu min.
Saya ambil ini tadi. Kita ambil yang OD19 saja, soalnya yang ringan sendiri. Oke. Buka dulu ya teman-teman ya. Buka dulu. Ini salah satu unit gejluk dengan desain yang berani sih kalau menurut saya. Soalnya bagian dari pembukaan bautnya itu cuma satu. Buat penguncian baut antara popor dan juga mesinnya itu cuma satu, ada di sini saja, di tengah saja. Jadi untuk unit ini termasuk saya bisa katakan unit gejluk dengan desainnya itu yang berani. Soalnya kalau unit-unit gejluk yang biasanya itu ada dua model, ada dua baut, yang depan dan juga belakang. Biasanya seperti itu kalau daerah Blitar ya, buat produksinya. Oke, buka dulu. Kayak kemarin itu di sana aja ada dua kalau nggak salah. Oke, kita cek dalemannya, terutama untuk trek-trekannya ya. Bentar. Ini ada bautnya lagi yang ngikut apa gimana ini? Coba ya teman-teman ya. Atau mungkin buat bautnya yang satunya ada di bagian sininya. Baut pengunciannya ada di sini. Agak nyangkut teman-teman soalnya. Kita skip. Oh ya teman-teman, ternyata untuk baut bukaannya yang satunya itu ada di sini, di dalam sini. Bentar, tak ambilkan kamera HP ya, yang satunya. Ya, agak susah untuk pembukaan dari bautnya ini. Soalnya ada di bagian sini teman-teman. Bentar ya. Ada di bagian sini, bentar. Jadi selain baut yang ada di depan, di tengah ini, ternyata baut yang tersembunyinya itu ada di bagian sini. Ada di sini. Aduh, agak susah ini sayanya ini. Banknya kurang kecil lagi. Coba aja ya. Buat ngecek juga. Cek, ngeleram. Aduh, oke. Ini obeng yang satunya agak kecil ini. Jangkauannya lebih dalam lagi. Pantesan tadi tak ongkek-ongkek terus nggak ada baut yang nyantol perasaan. Ternyata ada di sini teman-teman. Tersembunyi di bagian sini untuk baut yang satunya. Nah, adalah. Terlanjur saya bilang berani tadi buat bagian dari desainnya ya. Ternyata ada baut yang tersembunyi di bagian belakang sini. Oke, untuk unitnya seperti ini. Dan untuk unitnya ini pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 track. Sampai 7 track saya fotokan ya. Ada 7 track, mari kita coba juga sekalian. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Bener-bener sampai 7 teman-teman. Ini bisa bener-bener ditarik sampai 7. Soalnya biasanya saya kemarin itu Pak yang PCP cuma bisa ditarik sampai 6 ya. Ini sampai 7 bener-bener bisa. Oh, wow. Gahar sini buat unitnya ini. Bisa ditarik sampai 7 track. Sebentar, tak cancel ya dulu. Astagfirullahaladzim. Nah. Oke teman-teman, seperti ini ya. Tracknya dia pakai 7 track. Dan untuk unit ini pastinya sangat cocok buat teman-teman coba gunakan untuk dibikin. Bisa digunakan ini. Cuma kita nanti mainnya di track 5, 6, 7 biasanya. Oke ya. Dan itu pastinya juga sangat berpengaruh ke bagian angin yang ada di dalam tabungnya untuk penyimpanannya ya. Oke, untuk unit ini bisa digunakan sampai 20 kali tembak untuk unit ini ya. Mars gun ini. Untuk tabungnya lumayan panjang sih teman-teman. Ini kalau saya ukur 1, 2 di 50 cm untuk tabungnya. Kurang lebih 50 cm. Tapi untuk bagian larasnya keliru deh. Ya, bagian larasnya itu di 60. Kita ready yang laras 60 ya. Larasnya 60 cm dan untuk OD-nya tetap di OD 8, kalibernya di kalibernya di 4,5 mili. Oke ya. Unit ini modelnya model gantung teman-teman. Untuk bagian larasnya ya, serombongnya ini model gantung seperti ini. Dan untuk bagian chambernya itu pakai chamber patri. Bagian depan belakangnya untuk modelnya chamber putus khas dari Blitar. Oke ya. Untuk unit-unit gejluk Blitaran itu kebanyakan memang chambernya itu chamber putus.
Beda sama unit-unit gejluk yang lainnya. Contoh kayak Tiger. Nah, Tiger aklipat. Itu biasanya beda sendiri. Untuk chambernya dia pakainya full, nggak ada putusannya seperti ini. Dan untuk bagian dari Tiger itu biasanya cuma coak ya. Kalau ini nggak. Kalau khas Blitar itu dia biasanya ada tempat yang membuat kita leluasa untuk memasukkan mimisnya. Oke? Unitnya seperti ini teman-teman. Dia pakai rel tele ukuran 11 di bagian sini. Jadi sangat cocok buat teman-teman yang punya rel tele, terutama kalau teman-teman mengandalkan rel tele bawaan dari teleskop. Itu biasanya kebanyakan yang diikutkan itu include dari pabriknya itu yang ukuran 11 untuk rel telenya ya. Oke. Seperti ini untuk unitnya. Ini untuk penggejlokannya. Pas saya cek di sini itu di berapa kali ya? 300-an kali kalau nggak salah gejluknya. Kalau teman-teman pengen ngisi pakai gejluknya ya, bisa sampai di 600 sampai 1500 kali pompa. Mulai dari 0 sampai 2500 PSI, teman-teman bisa coba itu. Kalau 600 pompa itu kemungkinan di kisaran angin 1000 sampai 1500-an sih. Kurang lebih ya. Soalnya saya juga belum pernah coba gejluk pakai unit gejluk, itu juga belum pernah saya ngisi pakai pengisian manual ya. Oke, untuk bagian unitnya ini seperti ini teman-teman. Nah, tak perlihatkan kayak gini buat modelnya, tak fotokan saja sekalian. Untuk unitnya ini dia model bagian depannya itu sudah pakai coupler, tapi couplernya ini coupler betina. Jadi saya tadi coba pakai tube coupler yang biasanya di pompa-pompa bawaan itu nggak bisa masuk buat bagian dalamnya sini, masuk ke dalam couplernya sini. Ini nggak bisa ngunci, jadi akhirnya kita harus cari buat tube coupler tambahan, tube coupler yang khusus untuk coupler yang modelnya seperti ini tadi ya. Oke, kayak gini teman-teman. Ini buat unitnya itu efektif digunakan di jarak 30 sampai 45 sampai 50 meter, itu sangat cocok buat unit ini. Tergantung kita nyetingnya seperti apa, dan tergantung untuk kecocokannya itu kita pakai mimisnya itu seperti apa, beratnya dan juga modelnya itu seperti apa, pastinya juga sangat berpengaruh ya. Oke, unitnya itu seperti ini tadi. Dan untuk bagian dari spesifikasinya juga yang saya sebutkan tadi, kita buat nyebutin gejluk itu enggak terlalu banyak, soalnya kebanyakan gejluk-gejluk ini cuma beda di bagian model nama dan juga model tracknya serta model bagian coupler pengisiannya. Biasanya seperti itu kalau gejluk ya. Jadi untuk bagian dari penyebutannya kita nggak bisa menyebutkan secara terperinci, soalnya saya juga masih belajar untuk mendalami dunia pergejlukan. Kalau PCB mungkin saya bisa menjelaskan yang agak panjang dikit sih. Kalau gejluk ini nggak sebegitu panjang unit-unit PCB pas waktu saya menjelaskan. Oke, segini saja teman-teman. Unitnya seperti ini untuk airgun, Mars gun khas Blitar, dan ini buat STKS-nya. Oh ya, untuk bagian dari kelengkapannya nanti teman-teman juga bakalan dapat tali sandang seperti ini. Lalu peredam seperti ini, serta bagian dari spare part seal. Spare part seal-nya seperti ini. Ini nanti model spare part seal-nya itu full katup buat pemompaan gejluknya sih kebanyakan, sama seal-seal yang lainnya. Oke ya, nggak terlalu kelihatan sih kalau difotokan kayak gini, tak usahakan saja. Oke ya, seperti ini teman-teman buat unitnya ya. Nanti teman-teman bisa chat ke nomor adminnya, seumpama teman-teman nanti pengen lihat secara lebih dekat buat unitnya itu seperti apa, untuk unitnya itu modelnya seperti apa, kedetailannya itu seperti apa ya. Nanti bisa teman-teman cek langsung ke nomor admin yang ada di layar. Oke. Oh iya, saya juga lupa untuk bagian dari model poppernya itu ada 2 model. Ada 3 deh. Ada yang klasik seperti ini, ada yang model gamo, dan juga ada yang model variasi. Jadi gamo sama klasik itu dijadikan padu-padakan sih, kalau nggak salah sih buat unit ini. Oke, segini saja. Itu tadi tambahan dikit banget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.